Halo teman-teman, kembali dengan aku di channel Tabayas, dan video kali ini kita bakal review game Jujutsu Kaisen Phantom Parade teman-teman, yang dimana adalah rilis secara server global di beberapa hari yang lalu teman-teman ya. Dan mungkin saja kita bakal review untuk game ini dan mengenai gameplay dan juga sistem gacanya teman-teman. Langsung saja kita langsung ke gameplaynya teman-teman ya. Let's go. Oke teman, di sini ada tampilan menu utamanya dari game Jujutsu Kaisen Phantom Parade teman-teman ya. Dan di sini ada 5 option utama teman. Ada versi formation, album, home, gacha, dan juga rank teman. Dan untuk tampilan home-nya seperti ini teman, bisa lihat ada player rank, atau di sini adalah biasanya itu buat ningkatin kayak semacam VIP gitulah dalam game-game online teman. Di sini ada AP atau poin yang bisa dimana kita pakai buat aktifin misi atau mainin misi teman-teman. Dan di sini itu adalah waktu servernya, dimana kita dapetin daily gift gitulah teman-teman. Dan di sini ada, lupa aku namanya, Cuk. Ini tuh kayak XP-nya gitu teman. Dan juga ini tuh bisa dibilang gamenya teman-teman ya. Oke, bisa kita lihat. Dan di sini itu gamenya tuh atau cube-nya itu teman-teman, itu dibagi jadi dua tipe teman-teman. Ada yang free sama yang paid teman-teman. Nanti bakal aku jelasin buat gacha itu bakal gimana sih, karena kenapa bisa dibagi dua teman-teman ya. Dan mungkin kita langsung ke formasinya dulu teman. Gimana kita caranya untuk enhance dan level grade up segala macam teman ya. Oke teman, di sini untuk formationnya yang dibagi jadi 3 opsi utama teman ya. Dan 2 ini ya mungkin cuma konversi biasa kalau kalian sudah punya banyak yang namanya soul shard atau relocation bit conversion itu teman. Yang bisa dibilang ya kalau kalian udah banyak-banyak punya item-item gitu ya, itu awal-awal tuh kalian ya cuma buat enhance karakter, enhance location bit, dan juga time formation. Dan dimana kita bisa lihat untuk tim formationnya dulu teman. Nah sih untuk tim formationnya itu dibagi jadi 4 utama dan 1 backup teman ya. Jadi kita bakal total bawa 5 karakter teman. Dan di sini tuh dibagi menjadi 3 elemen atau 5 elemen teman. Coba kita cek dulu ya. Nah ini kita bisa lihat di quick formatnya itu tergantung dari gini ya sih. Kalau kalian butuh yang auto buat cari formasi, dan biasanya tuh setiap misi itu ada recommendednya gitu dong. Jadi kalian tinggal pilih aja untuk quick formatnya kalau kalian bingung buat setting teman. Yang biasanya kalau kalian udah punya banyak karakter teman ya. Dan sini dibagi ada 4 atribut teman. Ada merah, biru, hijau, dan kuning yang masing-masing punya weakness dan advantage-nya sendiri. Oke, di sini kita coba balik dulu dan aku bakal jelasin untuk enhance karakternya. Nah, untuk enhance karakter sendiri di sini tuh aku baru punya berapa nih? 2 3 4 8 7 9 11 karakter namanya. Yang dimana ini dibagi rarity-nya dari R sampai SSR teman. Yang misalnya contoh nih si Yuji ku ya. Nah, untuk satu karakternya itu ada beberapa yang bisa kita tingkatin teman. Itu level, grade atau kelasnya teman, dan juga awakening dan juga skillnya teman. Nah untuk levelnya ya seperti biasa pada umumnya, ningkatin level yang berguna buat ningkatin basic atributnya namanya. Dan untuk grade enhancement ini seperti meningkatin kayak gimana ya, maksimal dalam atributnya teman, yang kemungkinan bisa nambah lebih kuat lagi namanya. Tapi untuk grade ini tuh kita butuh material teman ya. Kalau yang level kan hanya butuh XP doang tuh. Untuk grade-nya sendiri kita butuhin materialnya teman, yang kita bisa tahu di mana buat nyarinya, tinggal klik obtain aja teman. Yang ini aku juga belum bisa buka banyak tempat ya, karena loh ntar oke teman, tadi ada kesalahan teknis ya. Dan di sini kita bisa lihat untuk mana cara kita dapetin material tersebut, dan ya kita langsung buat grade up segala macam. Dan ini sini maksimalnya sampai grade 8 teman. Lanjut kita ke awakeningnya teman. Awakening sendiri itu adalah sebagai tingkatan atau duplikat gitu teman, dan bisa kita pakai buat nambah atribut juga dan nambah kekuatan juga teman. Nah seperti ini teman, untuk awakening detailsnya teman. Dan dimana untuk sampai batasnya tuh tingkatan 5 ya, dan dimana ini adalah mainnya tuh persenan teman, bukan yang desimal gitu teman.
Dan untuk cara ningkatnya itu ada dua cara namanya. Dan di sini itu ada soul shard yang dimana ini adalah eh pecih kok pecahan sih? Pecahan yang dimana kita dapetin dari hasil gacha yang sama namanya. Ini ada gambar si Tadori Yuji dan sebelahnya lagi ini ada semisal kita punya pecahan yang dengan rarity yang sama. Jadi kalau kalian nggak punya yang sama dengan Tadori Yuji, kalian masih punya soul shard yang sama dengan rarity-nya. Oke, dan untuk ini skill enhancementnya ini ya ningkatin untuk gimana ya, cost serangannya gitu. Karena kan game turun base yang dimana itu punya serangan biasa dan juga di buff dan juga ultinya. Dan ini masih loading cok. Oke teman, nah di sini kita ada beberapa skill dan juga buff gitu ya yang bisa kita tangkap, tapi kita perlu yang namanya ini nih, Jujutsu Crystal teman, yang kita bisa dapetin di ini ya, domain-domainnya. Tapi aku masih belum bisa bukanya dong, karena di sini progres itu masih awal banget untuk akunku ini namanya. Oke teman, di sini ada yang namanya album atau bisa bilang kalian bisa lihat-lihat misi-misinya yang utama atau event di sini namanya. Dan sini untuk main story itu bisa kita lihat kita baru sampai di chapter 3 namanya. Dan bakal ke chapter 4 kalau kita udah selesai di chapter 3 namanya. Dan coba kita balik dulu. Di sini ada event plotnya atau event yang bisa kita mainin untuk sekarang ini, bisa cek. Di sini ada 2 episode ya. Yang untuk episode pertama kayaknya belum aku mainin, nanti mungkin kita coba di lain waktu teman ya. Oke, kita balik dulu, kita cek side story ya. Nah, di sini side story itu masih belum pada kebuka atau memang belum buka sama sekali ya. Dan sini untuk cara bukanya itu yang perlu karakter rank sampai 300 cok. 50, 70, 30, 10. Nah, mungkin ini paling belakang ini kayak paling awal. Dan paling batasan tuh sampai 300 dan itu kayak masih terlalu jauh buat akunku sendiri teman ya. Oke teman, di sini adalah salah satu yang kalian tunggu untuk kita review namanya itu sistem gacanya. Dan di sini bisa bilang aku tadi bilang ada 2 tipe untuk cube-nya, itu ada paid sama free teman. Ya free yang bisa dibilang kalian bisa dapetin dari misi dan segala macam. Dan untuk yang paid sendiri yang memang kalian harus top up teman ya. Nah, untuk di sini sudah ada beberapa gini ya, PT buat kalian gacha teman. Dan sini rata-rata itu pakai paid ya, yang cube paid teman. Karena ya lumayan lah. Justru kayaknya butuh uang juga cok. Dan untuk free itu biasanya di event yang jangka panjang atau yang gacha-gacha biasa gini teman, yang bisa kita lihat di sini ya. Dan mungkin kita coba yang event ini, dan mumpung free cube ku sudah cukup teman ya. Dan semoga kita dapat SSR teman, karena di sini susah banget untuk dapetinnya. Dan sebelum aku bakal gacha di sini, kita untuk pertama kali mainin itu bakal dapat tiket redrawable yang bisa kita redraw berkali-kali supaya kita dapat karakter yang diinginkan teman. Dan saranku sih kalian harus dapetin si Gojo atau si Nanami teman, supaya formasi kalian tuh udah komplit atau OP di awal namanya. Dan sebenarnya kita langsung gacha aja teman. Oke teman, coba kita tunggu aja, jangan di skip. Kita lihat bagaimana kita bisa dapetin gacha yang wangi-wangi sini ya. Dan sini ada free cube yang terakhir yang bisa pakai teman. Malah free cube itu agak susah ya. Tadi kita lihat dapat 2 pelangi teman. Dan rata-rata itu kita dapetin memorinya teman, atau skill tambahan. Bisa bilang skill tambahan sih, bukan karakter ya, karena karakter itu rada susah teman. Nah kayak ini nih untuk memori itu namanya. Kita cek lagi, siapa memori lagi. Nah ini udah MLSR. Oke, ini dapat karakter ya teman, lumayan juga tuh. Oke, memori lagi. Oke, karakter si panda teman. Oke, nah ini SSR nih. Oke, new ya, kukira bakal aku duplicate cok. Dan walaupun memori tapi kita lumayan lah dapat SSR namanya. Oke, memori lagi yang bagus. Semoga ini karakter
karakter cok. Itadori Yuji SSR non anjir. Aku tuh punya yang masih SR gitu ya, atau si R kalau yang rarity rare kalau nggak salah. Jadi sekarang kita dapat SSR tuh. Dan jadi aku sudah total punya dua namanya, si dari Yuji ini sama si Gojo teman. Sangat-sangat mind blowing banget ya, dan tidak expect teman teman. Dan ini Virku tuh rada-rada ya bisa dibilang cukup ampas lah, apalagi aku emang rada ampas banget untuk soal gacha-gacaan. Oke, inilah gacha kita, hasil gacha kita tuh lumayan banget teman-teman. Oke, kita mungkin langsung balik aja ke menu berikutnya teman-teman. Oke teman, di sini ada menu rank teman-teman. Mana ini kalau nggak salah itu totalan dari kartu kita atau karakter kita tuh dirubah menjadi satu karakter pasti teman. Ya, sebentar ini karakter total yang ada di game Jujutsu Kaisen ini teman. Entah rare sampai SSR, dia tuh tetap kehitung satu karakter. Misal nih si Itadori Yuji ya. Nah untuk kalian naikin ranknya itu, kalian ya bisa kalian lihat-lihat lah untuk challenge-challenge-nya bagaimana, dan untuk bonusnya itu bisa kita lihat ya, semisal kita bawa si Yuji gitu atau ya bawa backupannya segala macam, itu kalian bisa dapat ya atribut-atribut penambahan seperti ini ya, walaupun tidak seberapa tapi lumayan lah buat nama-namain basic persenan gitu teman ya. Dan ya gitu aja buat menu utamanya teman. Oke teman, di sini kita ada di menu quest yang ada di menu home teman ya. Dan di sini questnya tuh ada dibagi beberapa option ya, dimana ada main story, event, curse object collection, domain investigation, enhancement quest, dan juga forbidden food ya. Untuk keduanya ini si domain investigation dan forbidden food itu belum tak buka ya, karena ini sampai chapter 4 dan di sini sampai chapter 8 baru bisa buka namanya. Dan ya baru 4 ini aja bisa aku liatin. Untuk main story-nya itu ya bisa dibilang rada-rada gampang gitu ya, karena kan ini cuma penjelasan cerita aja dong. Yang berasa itu mainnya tuh di event, advance, dan pengumpulan farmingan ini. Dan untuk di speknya sendiri tuh dia semacam grinding AFK gitu namanya. Nah, bisa kita lihat tuh detailnya sendiri, kita ya bisa ngedapetin sesuatu kayak ini nih main rewardnya tuh si beacon of training atau item buat kita enhance grade up teman-teman ya. Dan ya kita mungkin coba mainin untuk main story-nya dulu teman. Oke teman, di sini kita udah masuk ke main story-nya, dan di sini tuh dibagi semacam dua tipe gitulah. Ada yang cuma fokus di cerita aja, sama ada gameplaynya juga teman. Dan sekarang kita masuk ke formation-nya dulu. Nah di sini nih formation-ku yang terakhir ya. Ada mainnya, ada backup, dan juga assistant. Assistant nih kalian bisa bawa melalui karakter lain gitu teman ya. Dan ya cuma buat nambah-nambah power up gitu teman, atau power tim kita ya. Nah pesanku sih kalian harus pencet quick format kalau kayak emang nggak punya atau belum punya formasi yang pasti gitu ya teman. Apalagi itu di main story itu ya nggak terlalu bener-bener pakai nge-counter segala macam teman. Yang penting kalian buat power up ya lebih efektif aja teman. Nah sini adalah hasil dari power up itu sendiri, dan mungkin data dari Yuji SSR itu belum aku pakai ya teman, karena yang masih yang rare ini aja yang masih OP teman ya. Dan saja kita start aja untuk battle-nya teman. Oke teman, di sini kita udah masuk ke gameplaynya teman, dan sini itulah gameplaynya itu turn based teman. Dan di sini kita ada dua opsi, yaitu bisa auto yang kalian kalau nggak salah buka di chapter 2 teman ya. Dan di sini kita bisa speed up jadi 2 kali lipat teman. Dan kita speed up aja teman, tapi nggak kita autoin ya, biar kita bisa pastiin untuk lawan ini ya. Dan di misi kali ini itu kita ada boss battle ya teman-teman. Yang mana boss battle ini punya namanya bar kuning yang buat bisa dibilang itu adalah armornya teman. Nah sebenarnya kalau armor ini habis dan muncullah tanda break yang bisa nembus armor dia untuk serang kita ya. Nanti pertama kali kita bakal di buff dulu ya.
Ya ini oke, langsung aja pakai kekuatan dulu ya. Oke, ini tambah gininya, defense-nya dan kasih ini. Untuk memorinya sendiri tuh bisa kita pakai langsung ya, buat ngebuff setiap skill kita dong. Tapi saranku sih kalian pakainya waktu udah muncul ini ya, kekuatan ultimate-nya dong. Lumayan lah buat gini ya, apa tuh aku gagu cok, buat lebih sakit aja serangan. Oke, sini Gojo-nya tuh punya special ability ya, dimana dia nggak bakal mati atau nggak bakal kena serang, tapi dia punya jangka waktu wave atau turn itu sampai 9 kali doang dong, atau 10 kali doang. Jadi setelah 10 turn itu dia bakal menghilang atau pergi gitu ya. Waduh, satu mati cuk. Yang kita coba ikut berantem dulu ya. Oke. Ini apa nih? Kita pasang-pasang aja dulu. Boom. Pusat tuh mati cuk. Berarti ini emang lagi OP-OP-nya nih ya. Oke, kita pakai jurus aja sini. Boom. Kasih memorinya juga, jurus boom. Oke, kita kasih memorinya juga di sini ya. Enggak bisa langsung tembus gitu memang. Boom. Jutsukai saya AK. Langsung cok sengataran. Ken. Nah, inilah fitur uniknya, dimana kalau kalian punya dua atau lebih yang bisa jurus itu ya, kalian dapat serangan tambahan lagi dan itu kooperatif ultimate. Oke, mungkin kasih si Gojo ikut nyerang ya, karena di sini jangka waktunya tinggal dua turn doang. Oke, dan juga musuhnya nih atau bos battle udah tinggal dikit juga darahnya. Dan gue lupa banget siapa namanya. Oke, dan kita menangin namanya. Oke, mantap. Dan mungkin kita langsung ke next stepnya teman. Teman, tadi kan untuk story eventnya sudah kita liatin ya, karena kita habis lawan siapa karena namanya itu lupa banget. Dan sih kita bakal coba untuk event questnya, yang dimana ini kalian per tanggal berapa nih? Tanggal 9 November kalau nggak salah. Itu kalian bisa ngumpulin yang namanya apa nih? Lupa aku juga namanya cok. Yang ini lah, exorcist item gini teman, yang misalnya kita dapetin untuk ya buat grade up lebih banyak atau lebih bagus lagi teman. Yang karena ratingnya itu SSR semua teman. Dan selanjutnya kita ke event questnya, dan di sini aku masih quest 2 teman, dan masih kebuka yang difficulty normal aja teman. Bisa normal udah kayaknya udah selesai untuk questnya semua, baru buka tuh difficulty hardnya namanya. Nah ini nih, kalian tuh bisa ngumpulin yang namanya apa nih, exorcist ini ya, exorcist available force ini, yang bisa kalian konversi menjadi tiket gitu teman. Oke, kalian ke sini aku cuma baru punya 14 sebenarnya, karena aku cuma baru ngesen satu quest doang teman. Dan coba kita langsung ke quest 2 nya. Oke, kita quick format dulu. Dan malah kebawa si tadi Yuji ya, yang SSR teman. Tapi masalah dia masih level 1 cuk. Kuat nggak ya? Coba aja deh. Dan coba kita bawa teman juga ya. Oke, let's go. Oke teman, kita udah masuk ke battle-nya. Untuk autonya kayaknya kita nggak perlu pakai sih. Soalnya aku bingung cuy. Untuk autonya itu dia nggak ada formula kayak tipe-tipe Seven Knight gitu teman. Yang dimana kita nggak bisa ngatur untuk apa saja yang bakal kita keluarin di detik dan turn berapa gitu. Jadi bisa bilang takutnya kita akan boros energi atau hitungannya bisa blunder juga dong. Oke, kita pans saja dulu, kita hemat dulu ya, karena ini lawannya juga masih kroco doang loh. Oke, biasa-biasa aja.
Boom. Tapi aku penasaran sih sama jurusnya si Tajuji yang SSR ini ya, karena aku belum sempat ngeliat sih. Oke, kasih triple kita aja, kasih ini aja, kasih ini aja, kasih ini aja. Oke. Boom. Masih belum kekumpul cok, ini aja. Oke, gojonya kasih semuanya tuh, kasih gini aja ya. Buff ngebuff dulu teman. Aku pengen Itadori Juja ini sampai penuh dulu ya tuh kekuatan. Oke, kayaknya udah semua nih. Kasih memori dikit. Oke, tambah lagi. Ini kasih serangan biasa aja. Dan ini kasih skill pertama doang. Oke, flash memory. Black flash. Boom. Di black flashnya nggak ada black ya. Oke, Cooperative Ultimate. String, mantap. Wanjay, keren cuk. Langsung tepar semua. Dan kita pun berhasil buat penyelesaian dari event questnya. Oke teman, segitu dulu untuk video kali ini. Kalau ada yang belum aku jelasin atau kurang jelas, bisa kalian tanyain di kolom chat teman ya. Dan terima kasih sudah menonton. Kalau kalian suka silahkan like. Kalau kalian mau saran kritik bisa komen. Dan jangan lupa subscribe channel ini untuk update ke depannya teman. See you next quest.